Namaku Feby, usia 32 tahun. Dalam pandangan orang luar, kehidupan rumah tanggaku bersama Rama selalu terlihat indah. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan kota besar yang ramai, cukup dekat dengan pusat perkantoran tempat Rama bekerja. Hampir setiap tetangga mengenal kami sebagai pasangan serasi. Rama dikenal rajin, pekerja keras, dan sosok keluarga yang selalu berusaha memberi kesan sebagai suami idaman. Sementara aku, selain mengurus rumah, juga masih menjalankan usaha kecil di bidang kerajinan tangan yang kukelola dari rumah. Setiap kali ada acara keluarga atau pertemuan lingkungan, Rama selalu mendampingi dengan rapi, penuh senyum, dan perhatian. Ia sering menggenggam tanganku di depan banyak orang, membuatku merasa istimewa. Aku tidak pernah menduga bahwa di balik sikap manisnya, ada sesuatu yang perlahan menggerogoti fondasi pernikahan kami. Awalnya, aku benar-benar percaya bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Rama memberiku kebebasan untuk mengatur keuangan rumah tangga, meski ia tetap punya kendali penuh atas gajinya. Setiap bulan, ia mentransfer sebagian uang ke tabungan bersama untuk kebutuhan masa depan. Kami pernah bermimpi membeli rumah lebih besar, menyekolahkan anak kami di sekolah terbaik, dan menabung untuk perjalanan ke luar negeri. Semua rencana itu seolah menjadi pengikat kebahagiaan kami. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, aku mulai menyadari ada perubahan kecil pada kebiasaan Rama. Ia sering pulang lebih malam dari biasanya. Dulu, pukul 7 malam sudah pasti ia tiba di rumah. Tapi kini jam 9 atau 10 baru terdengar deru mobilnya memasuki garasi. Alasannya selalu sama, lembur, rapat dadakan, atau harus menemui klien penting. Aku percaya saja, karena memang pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan konstruksi menuntut waktu yang fleksibel. Meski begitu, hatiku kadang tidak bisa bohong. Ada rasa ganjil yang sulit kuabaikan. Suatu malam, ketika aku menyapanya begitu ia pulang, aroma parfum asing samar tercium dari bajunya. Bukan parfumku, dan bukan pula aroma khas kantornya. Aku sempat bertanya ringan, "Wangi banget, Mas. Pakai parfum baru ya?" Ia hanya tertawa kecil sambil berkata, "Ah, mungkin kena semprot kolon teman kantor." Aku tersenyum, tapi pikiranku tidak tenang. Selain kebiasaan pulang larut, aku mulai memperhatikan kondisi tabungan bersama kami. Aku yang biasa mencatat setiap pengeluaran merasa ada yang aneh. Saldo di rekening sering berkurang dengan jumlah yang tidak kecil. Saat kutanya, Rama menjawab santai, "Aku tarik untuk keperluan kerja, nanti aku ganti." Tetapi penggantian itu tak pernah benar-benar terlihat. Karena aku tak ingin menimbulkan pertengkaran, aku mencoba menahan diri. Aku masih berpikir positif. Mungkin memang ada proyek yang butuh modal mendadak, atau ada urusan bisnis yang belum bisa ia ceritakan. Namun, seiring berjalannya waktu, tanda-tanda kecil itu semakin mengusikku. Aku sering memandang Rama diam-diam saat ia asyik dengan ponselnya. Ada senyum tipis di wajahnya, senyum yang jarang ia tunjukkan padaku belakangan ini. Jika aku mendekat, ia buru-buru menyimpan ponsel ke saku. Aku tahu, ada sesuatu yang ia sembunyikan, tapi aku belum punya bukti apa-apa. Dalam hati, aku menenangkan diri. Aku berkata, mungkin aku hanya terlalu curiga. Rama tetaplah suamiku yang selama ini setia. Jangan cepat berpikir buruk. Aku memilih fokus pada usahaku, pada pekerjaan rumah, dan berusaha menutup mata dari gelagat anehnya. Malam itu, ketika aku menyiapkan makan malam sendirian, aku merenung cukup lama. Hidupku bersama Rama sebenarnya tidak pernah kekurangan apapun. Kami punya rumah yang nyaman, kendaraan yang layak, dan hubungan yang tampak harmonis di mata orang lain. Tetapi mengapa hatiku seperti dihinggapi kegelisahan? Aku memandang foto pernikahan kami yang terpajang di ruang tamu. Senyumku dalam foto itu begitu tulus, seolah masa depan yang kami jalani akan selalu cerah.
Aku ingin kembali percaya pada kebahagiaan itu. Namun bayangan kecurigaan mulai membayangi pikiranku. Mungkin benar kata orang, pengkhianatan tidak pernah datang dengan tanda besar di awal. Ia masuk perlahan, menyelinap lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang berubah. Saat itu aku belum tahu apa yang sebenarnya Rama sembunyikan, tapi firasatku berkata, rumah tangga yang selama ini kuanggap harmonis tidaklah sesempurna yang terlihat. Aku masih diam, masih menyimpan tanya dalam hati, masih mencoba percaya. Namun di suatu titik, aku tahu semua rahasia akan menemukan jalannya untuk terbongkar. Dan tanda-tanda kecil yang kualami hanyalah permulaan. Pagi itu aku duduk di meja makan, menata sarapan untuk Rama sebelum ia berangkat kerja. Seperti biasa, ia sudah berpakaian rapi dengan kemeja putih dan dasi biru tua. Senyumnya tenang, seolah tidak ada yang berubah. Ia sempat mencium keningku sebelum masuk ke mobil, meninggalkan aroma parfum yang masih asing bagiku. Setelah ia pergi, aku membereskan meja makan lalu duduk di ruang kerja kecil yang biasa kupakai untuk mengurus pembukuan usahaku. Sejak awal menikah, Rama mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepadaku. Aku terbiasa mencatat pemasukan dan pengeluaran, termasuk memeriksa rekening tabungan bersama yang kami sisihkan setiap bulan. Tabungan itu adalah simbol masa depan, rencana-rencana yang dulu kami susun bersama. Rumah baru, sekolah anak, bahkan perjalanan liburan. Hari itu aku membuka aplikasi perbankan di laptop. Maksudnya sederhana, hanya ingin mengecek saldo sebelum membeli bahan baku kerajinan. Tapi mataku terbelalak saat melihat riwayat transaksi. Ada transfer keluar dalam jumlah sangat besar, puluhan juta rupiah, yang dilakukan 2 minggu lalu. Nominal yang cukup untuk membayar cicilan rumah setahun penuh. Tanganku refleks menutup mulut. Aku coba mengingat-ingat. Adakah kebutuhan mendadak yang pernah kami bahas? Tidak ada. Apakah Rama pernah menyebut ada pengeluaran besar di kantor? Tidak juga. Semua terasa janggal. Aku menggulir layar, memeriksa detail transaksi. Nama penerima tidak tercantum jelas, hanya berupa kode rekening dengan bank berbeda. Rasa penasaran bercampur kecemasan mulai menyelimuti pikiranku. Selama ini aku percaya sepenuhnya pada Rama, tapi bukti di depan mata sulit diabaikan. Siang itu, aku mencoba menahan diri untuk tidak langsung menuduh. Aku mengirim pesan singkat padanya, pura-pura bertanya hal kecil. Mas, tadi aku cek rekening. Ada transfer cukup besar. Itu buat apa ya? Pesanku hanya dibalas singkat. Nanti aja kita bahas di rumah. Beb, lagi rapat. Biasanya Rama akan menenangkan dengan penjelasan panjang. Tapi kali ini jawabannya datar, tergesa-gesa, dan membuat dadaku makin sesak. Aku menunggu hingga malam, berharap ia akan memberi penjelasan. Namun saat ia pulang, suasana berbeda. Ia tampak lebih lelah dari biasanya. Wajahnya serius, langkahnya berat. Saat aku menyinggung soal transfer, ia hanya menjawab singkat, "Ada keperluan kantor. Jangan khawatir." Aku mencoba menahan diri, meski hatiku bergejolak. Tapi Mas, jumlahnya besar sekali. Kenapa nggak kasih tahu dulu? Kita kan biasa diskusi soal tabungan. Rama menegakkan tubuh, lalu menatapku dengan sorot mata yang tidak biasa. Ada ketegangan di sana. Aku nggak harus jelasin semua hal detail ke kamu, kan? Percaya aja sama aku. Jawaban itu membuatku terdiam. Suara dalam kepalaku berteriak, "Kenapa tiba-tiba Rama seperti ini? Bukankah selama ini kami selalu terbuka?" Malam itu aku sulit tidur. Mataku menatap gelap langit-langit kamar. Sementara Rama di sampingku terlelap. Aku mulai merasa ada dinding tipis yang tumbuh di antara kami. Sebuah jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Keesokan harinya, aku berusaha mencari tahu lebih jauh. Aku pergi ke bank dengan alasan ingin memperbarui buku tabungan.
Saat petugas bank mencetak buku itu, aku menatap kembali catatan transaksi. Benar adanya, transfer besar itu ditandatangani langsung oleh Rama. Tidak ada keterangan resmi mengenai tujuan penggunaan dana. Dalam perjalanan pulang, pikiranku kacau. Ada sesuatu yang jelas-jelas ditutup-tutupi. Tapi apa? Sampai di rumah, aku duduk lama di ruang tamu. Aku merenungi tahun-tahun yang sudah kulewati bersama Rama. Selama ini aku mengira kami pasangan ideal, saling berbagi, saling mendukung. Tapi kini aku mulai merasakan retakan pertama yang mengguncang keyakinanku. Aku tidak berani langsung menceritakan hal ini kepada orang tuaku. Aku takut membuat mereka cemas sebelum aku benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Namun, perasaan curiga itu semakin hari semakin menyesakkan dada. Malam berikutnya, aku kembali mengamati Rama. Ia tampak sibuk dengan ponselnya. Jarinya lincah mengetik sesuatu sambil sesekali tersenyum samar. Saat aku mendekat, ia buru-buru mengunci layar dan menyimpannya di meja. Aku pura-pura tidak peduli, tapi hatiku semakin yakin bahwa ada hal besar yang sengaja ia sembunyikan. Aku menatap wajahnya lama, mencoba mencari jawaban dari garis-garis di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah kebisuan. Rama seakan membangun tembok yang tidak bisa kutembus. Dalam hati aku berjanji, aku tidak akan tinggal diam. Retakan kecil ini bisa menghancurkan segalanya jika kubiarkan. Aku harus menemukan kebenaran, meski mungkin menyakitkan. Dan tanpa kusadari, hari itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju kenyataan pahit yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari setelah kutemukan bukti transfer misterius itu terasa berat. Aku masih berusaha menenangkan hati, meyakinkan diri bahwa mungkin benar ada urusan pekerjaan yang tidak bisa Rama ceritakan secara detail. Namun, rasa curiga itu seperti duri kecil yang menusuk setiap kali aku mengingat sikapnya yang mulai berubah dingin. Pagi itu aku menghadiri arisan ibu-ibu komplek. Seperti biasa, suasana ramai, penuh dengan obrolan ringan tentang harga bahan pokok, anak sekolah, hingga kabar terbaru dari tetangga. Aku berusaha tersenyum, ikut tertawa di antara mereka, walau hatiku sedang gundah. Di tengah obrolan, salah satu temanku, Rani, tiba-tiba mendekat. Suaranya agak ditekan, seolah tidak ingin terlalu banyak orang mendengar. "Feb, aku nggak tahu harus bilang atau nggak. Tapi beberapa kali aku lihat suamimu, Rama." "Ya?" Ia ragu sejenak. Aku menoleh cepat. "Kenapa dengan Rama?" "Dia sering kelihatan bareng seorang perempuan muda. Aku pernah lihat di kafe dekat kantor pusat. Tangannya bawa map kerjaan, tapi cara mereka duduk berdua, dekat sekali. Aku kira itu klien, tapi kok sering ya?" Tubuhku menegang. Aku mencoba tersenyum datar, pura-pura tidak terlalu terguncang. "Mungkin memang klien, Ran. Kamu tahu kan kerjaan Rama suka ketemu orang." Rani mengangguk, tapi ekspresinya ragu. "Iya sih, cuma ya, aku ngomong gini bukan mau bikin kamu kepikiran. Aku cuma takut kamu nggak tahu." Sore itu aku pulang dengan hati berkecamuk. Di satu sisi, aku ingin percaya penuh pada suamiku. Di sisi lain, gosip itu terlalu spesifik untuk diabaikan. Apalagi belakangan Rama sering pulang larut malam. Beberapa hari kemudian, tetangga sebelah rumah, Bu Yani, juga sempat nyeletuk saat aku sedang menyapu halaman. "Feb, suamimu makin sibuk ya? Kemarin saya lihat ada yang mirip Mas Rama di mall. Jalan sama perempuan cantik." Saya panggil, tapi kayak buru-buru banget masuk parkiran. Aku hanya bisa tersenyum kaku. "Oh, mungkin mirip saja, Bu." Tapi dalam hatiku, kata-kata itu semakin menegaskan firasat buruk. Bayangan orang ketiga makin jelas hadir di pikiranku. Malamnya, aku menunggu Rama pulang. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat.
Aku duduk di ruang tamu, lampu sengaja tidak kupadamkan. Tanganku menggenggam ponsel erat-erat. Begitu suara mobil terdengar di garasi, dadaku berdebar. Rama masuk dengan langkah tenang. "Kok belum tidur?" tanyanya sambil melepas sepatu. Aku menatapnya dalam-dalam. "Aku mau bicara. Sekarang." Ia terdiam sejenak, lalu duduk di sofa berhadapan denganku. "Ada apa?" Aku menarik napas panjang. "Mas, beberapa orang cerita ke aku. Mereka bilang sering lihat Mas sama perempuan muda. Aku juga lihat saldo tabungan kita ada transfer besar yang Mas nggak jelasin dengan jelas. Sebenarnya ada apa, Mas?" Rama mendengarkan, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum hangat yang biasanya membuatku tenang, melainkan senyum dingin yang penuh perhitungan. "Beb, kamu terlalu banyak dengar omongan orang. Aku kerja, ketemu banyak orang, apalagi klien perempuan. Ya wajar kalau ada yang lihat. Soal transfer, sudah kubilang itu untuk urusan kantor. Kamu jangan mikir aneh-aneh." Aku menatapnya lekat-lekat, mencari sedikit tanda kejujuran. "Tapi Mas, kenapa sikap Mas berubah? Kenapa selalu pulang terlambat? Kenapa ada hal yang Mas sembunyikan dari aku?" Nada suaranya mulai meninggi. "Feby, jangan memperbesar masalah. Aku capek kerja seharian. Pulang malah dituduh yang macam-macam. Kamu nggak percaya lagi sama aku." Kata-katanya menusuk, membuat mataku panas. Aku ingin berteriak bahwa aku punya alasan untuk curiga, tapi suaraku tercekat. Aku hanya bisa berkata pelan, "Aku cuma ingin kejelasan. Mas, aku istri kamu. Bukankah kita seharusnya saling terbuka?" Rama berdiri, menghela napas keras. "Sudahlah, aku nggak mau bahas ini lagi. Besok aku ada rapat pagi. Istirahatlah." Ia lalu masuk ke kamar, meninggalkanku di ruang tamu dengan air mata yang akhirnya jatuh juga. Malam itu aku benar-benar merasa asing di rumahku sendiri. Bayangan orang ketiga yang sebelumnya hanya berupa gosip kini semakin menghantui. Rama bisa saja menyangkal, tapi sikapnya yang defensif justru memperkuat dugaanku. Aku teringat masa awal pernikahan kami, saat semua terasa jujur dan hangat. Saat Rama bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya, saat setiap rahasia kecil selalu ia bagi. Kini, seolah ada tabir tebal yang memisahkan kami. Aku sadar, retakan yang mulai muncul di hatiku tidak lagi bisa ditutup dengan kata-kata manis. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar lembur kerja atau transaksi kantor. Ada bayangan perempuan lain yang mulai nyata, dan aku tahu suatu hari nanti, kebenaran itu akan terungkap, meski mungkin menghancurkan. Sejak malam konfrontasi itu, pikiranku semakin gelisah. Jawaban Rama terasa terlalu dangkal untuk menutupi semua keganjilan yang kutemukan. Senyum dingin dan sikapnya yang defensif terus terbayang di kepalaku, membuat hatiku tidak bisa lagi tenang. Aku tahu sesuatu yang besar sedang ia sembunyikan, dan aku tidak akan menemukan kebenaran hanya dengan menunggu penjelasannya. Hari itu, setelah Rama berpamitan untuk pertemuan dengan klien, aku memutuskan melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Aku akan mengikutinya secara diam-diam. Perasaanku campur aduk, antara takut ketahuan dan ingin segera tahu apa sebenarnya yang disimpan Rama dariku. Aku menunggu beberapa menit setelah mobilnya meninggalkan rumah, lalu buru-buru mengambil jaket dan kunci motor. Jantungku berdegup kencang ketika aku menyalakan mesin. Dari kejauhan, aku berusaha menjaga jarak agar tidak terlihat mencurigakan, tapi cukup dekat untuk tidak kehilangan jejak. Rama menyetir ke arah pusat kota, lalu berbelok ke jalan yang jarang ia lalui. Aku mengernyit. Biasanya kalau memang rapat, ia menuju gedung perkantoran. Tapi kali ini, mobilnya terus melaju ke kawasan yang lebih tenang, dengan deretan rumah besar berjejer rapi. Aku memperlambat motor,
mencoba tetap tenang. Dari balik kaca helm, mataku tak lepas mengikuti mobil hitam itu sampai akhirnya berhenti di depan sebuah rumah mewah berlantai 2. Halamannya luas dengan pagar besi tinggi, taman depan terawat, dan cat putih mengkilap seperti baru direnovasi. Tanganku gemetar. Selama ini, aku dan Rama hanya memiliki rumah sederhana. Tabungan bersama pun tidak pernah cukup untuk membeli hunian sekelas itu. Lalu, rumah siapa ini? Dan kenapa Rama terlihat begitu akrab saat membuka pagar dengan kode sandi? Seolah ia sudah sering keluar masuk tempat itu. Aku berhenti di ujung jalan, bersembunyi di balik pohon besar sambil pura-pura mengecek ponsel. Dari kejauhan kulihat Rama memarkir mobil di garasi, lalu masuk ke dalam rumah tanpa ragu. Tidak ada tanda-tanda ia bertamu, tidak ada bel yang ditekan, tidak ada sikap canggung. Ia masuk seperti tuan rumah. Dadaku terasa sesak. Semua kecurigaan yang selama ini kuabaikan mulai membentuk gambaran jelas. Transfer misterius, gosip tentang wanita muda, dan kini rumah mewah ini, semuanya mengarah pada sesuatu yang sama sekali tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku ingin segera mendekat, mengetuk pintu, dan menuntut penjelasan. Tapi langkahku tertahan. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika ternyata benar ada wanita lain di dalam sana? Aku tidak yakin siap melihat kenyataan secepat itu. Aku memilih kembali ke motor. Duduk beberapa menit mencoba mengatur napas. Sambil menatap rumah itu dari jauh, aku merasa seperti sedang menonton bagian hidupku yang tidak pernah kuceritakan. Sebuah bab rahasia yang Rama tulis tanpa melibatkan aku sebagai istrinya. Waktu berjalan pelan. Sekitar 1 jam kemudian, aku melihat pintu rumah terbuka. Rama keluar dengan langkah santai. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibandingkan ketika berada di rumah kami. Dari dalam, samar-samar muncul siluet seorang perempuan yang berdiri di ambang pintu. Tubuhnya ramping dengan rambut panjang tergerai. Meski aku tidak bisa melihat wajahnya jelas, naluriku berkata, itulah orang ketiga itu. Perutku terasa mual. Aku menunduk, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang. Aku tahu aku harus tetap tenang, harus mengumpulkan bukti, bukan hanya emosi. Tapi perasaan dikhianati yang menggerogoti batinku terlalu kuat untuk ditepis. Begitu Rama kembali masuk ke mobil dan melaju pergi, aku memutuskan mengikuti sampai jalan utama. Kali ini aku tidak mengejarnya lebih jauh. Aku sudah cukup tahu bahwa ada sesuatu yang kelam disembunyikan dariku di rumah megah itu. Malamnya, aku berbaring di kamar, menatap langit-langit gelap dengan dada penuh sesak. Rama pulang seperti biasa, menyapaku singkat, lalu masuk kamar mandi. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku menatapnya dari balik pintu, membayangkan kembali rumah putih itu, bayangan perempuan di pintu, dan bagaimana Rama masuk tanpa ragu ke dalamnya. Aku ingin bertanya malam itu juga, tapi bibirku terkunci. Aku tahu, jika aku menuntut jawaban sekarang, ia akan kembali mengelak dengan alasan pekerjaan atau urusan kantor. Dan aku tidak punya bukti yang cukup kuat untuk memaksanya mengaku. Yang jelas, sejak hari itu, bayangan rumah mewah itu menghantuiku setiap kali menutup mata. Rumah yang tidak pernah kudengar namanya. Rumah yang dibeli dengan uang entah dari mana. Rumah yang kini menjadi simbol pengkhianatan yang semakin nyata. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menemukan kebenaran. Dan jika benar ada wanita lain di balik dinding rumah megah itu, maka retakan kecil di pernikahan kami sudah berubah menjadi jurang yang tak mungkin lagi bisa kututup. Sejak pertama kali melihat Rama masuk ke rumah mewah itu, pikiranku tak pernah tenang. Bayangan siluet perempuan di pintu terus menghantui setiap kali aku memejamkan mata. Aku merasa seperti orang asing dalam pernikahanku sendiri, seolah seluruh hidupku bersama Rama hanyalah sandiwara panjang. Hari itu, aku memutuskan sesuatu yang mungkin paling berani sekaligus paling menyakitkan dalam hidupku. Aku akan kembali ke rumah itu, bukan lagi sekadar mengintai, tapi mengetuk pintunya sendiri.
Aku tidak ingin hidup hanya dengan firasat. Aku butuh kebenaran. Meski aku tahu kebenaran itu bisa menghancurkan. Siang menjelang sore, aku berdiri di depan pagar rumah besar bercat putih itu. Jemariku dingin. Keringat dingin membasahi pelipis. Aku menekan bel sekali. Tak lama, suara langkah mendekat terdengar dari dalam. Lalu pintu terbuka. Seorang wanita muda muncul. Ia lebih muda dariku beberapa tahun. Wajahnya cantik dengan riasan tipis. Rambut panjang hitam tergerai rapi. Tubuhnya anggun. Gerakannya percaya diri. Saat matanya bertemu dengan mataku, ada kilatan terkejut, tapi cepat berubah menjadi senyum tipis. "Ya, ada yang bisa saya bantu." Suaranya tenang, nyaring, tidak tergesa. Aku menelan ludah, mencoba menahan getaran di suaraku. "Saya mencari Rama, suami saya." Wanita itu terdiam sejenak. Senyumnya tidak pudar, tapi matanya menelisik, seolah menilai keberanianku berdiri di depan pintunya. Kemudian, dengan nada datar, ia berkata, "Oh, jadi Anda Feby." Tubuhku menegang. "Kamu kenal saya?" tanyaku, suara meninggi tanpa kusadari. Ia mengangguk pelan. "Ya, Rama sering menyebut nama Anda. Masuklah, saya rasa kita harus bicara." Aku melangkah masuk dengan perasaan bercampur aduk. Jantungku berdegup kencang. Perutku melilit. Ruang tamu rumah itu tertata mewah. Jauh berbeda dengan rumah sederhana yang kutempati bersama Rama. Sofa besar berwarna krem. Lukisan mahal tergantung di dinding. Bahkan aroma ruangan pun harum dan menenangkan. Semua itu seperti dunia lain yang selama ini tersembunyi dariku. Wanita itu duduk, lalu memperkenalkan dirinya. "Nama saya Nadira." Ia tersenyum lagi, senyum yang bagiku terasa menusuk. "Saya, istri Rama, istri mudanya." Seolah dunia berhenti berputar. Kata-katanya bergema di kepalaku, berulang-ulang, memecah setiap harapan yang tersisa. Aku tercekat, menatapnya dengan mata membelalak. "Apa yang kamu bilang barusan?" Nadira menautkan kedua tangannya di pangkuan, lalu menatapku lurus. "Rama menikahi saya secara sah beberapa tahun lalu. Kami sudah lama bersama. Rumah ini, semuanya, diberikan Rama untuk saya. Dia tidak cerita pada Anda, ya?" Air mataku menggenang. Aku memejamkan mata, menolak mempercayai kalimat itu, tapi nadanya terlalu yakin, terlalu mantap untuk dianggap kebohongan. "Tidak, tidak mungkin. Kami sudah menikah belasan tahun. Kami membangun segalanya bersama. Tidak mungkin Rama." Suaraku pecah di tengah kalimat. Nadira menghela napas. Suaranya tetap lembut tapi dingin. "Saya tidak berniat menyakiti Anda, Feby. Tapi Anda berhak tahu. Rama memilih merahasiakan pernikahan ini karena, ya, Anda tahu sendiri, tidak semua orang bisa menerima." Aku berdiri, tubuhku gemetar. "Kamu sadar tidak? Kamu sudah merampas tabungan kami, uang masa depan kami. Semuanya dipakai untuk ini, rumah ini, kemewahan ini." Untuk sesaat, Nadira menunduk, lalu berkata pelan, "Saya tidak tahu soal itu. Rama yang mengatur semua. Saya hanya tahu, dia mencintai saya dan ingin membahagiakan saya." Ucapan itu seperti belati. Mencintai saya, membahagiakan saya. Padahal aku yang selama ini berjuang bersamanya, menemaninya jatuh bangun, menjaga rumah tangga kami. Aku merasa udara menipis, ruangan berputar. Aku melangkah mundur, berusaha menahan tangis yang ingin pecah. "Terima kasih atas kejujurannya." Suaraku nyaris tak terdengar. "Tapi mulai hari ini, hidupku tak akan pernah sama lagi." Aku berjalan cepat keluar rumah itu tanpa menoleh. Begitu sampai di luar pagar,
Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Langkahku gontai. Kakiku lemas seolah kehilangan tenaga. Dunia yang kuanggap aman kini runtuh dalam sekejap. Di jalan pulang, pikiranku kacau. Setiap kata Nadira terngiang-ngiang. Rama menikahinya. Sah. Diam-diam. Bertahun-tahun aku dibohongi. Diperlakukan seolah aku istri satu-satunya. Padahal di balik itu ia membangun kehidupan lain bersama wanita lain dengan uang kami. Malam itu, saat Rama pulang, aku tidak sanggup menatap wajahnya. Aku hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong, sementara di dalam hati sebuah kalimat berulang. Kebenaran sudah terkuak, dan aku tidak akan pernah memandang suamiku dengan cara yang sama lagi. Malam setelah pertemuanku dengan Nadira, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup menyinari ruangan yang terasa asing meski itu rumahku sendiri. Tubuhku lemas. Mataku bengkak karena tangis yang tidak berhenti sejak sore. Kata-kata Nadira terus bergaung. Saya istri Rama. Istri mudanya. Rumah ini semua diberikan Rama untuk saya. Aku menatap sekeliling rumahku. Rumah yang kami bangun bersama dengan susah payah. Rumah yang penuh kenangan sejak awal pernikahan. Rasanya semua itu mendadak kehilangan arti. Bagaimana mungkin Rama tega? Bagaimana mungkin uang tabungan kami, hasil kerja keras bertahun-tahun, dipakai untuk membiayai kehidupan mewah bersama perempuan lain? Suara pintu depan berderit. Rama pulang. Ia terlihat lelah seperti biasa. Tetapi malam ini aku tidak bisa lagi diam. Aku berdiri, menunggu dia meletakkan tas kerja. Mas, suaraku serak. Kita perlu bicara sekarang. Rama memandangku sebentar, lalu duduk di sofa. Apalagi, Feb? Aku capek. Bisa besok saja. Aku menahan diri agar tidak langsung berteriak. Tidak. Sekarang. Aku menarik napas dalam. Aku sudah tahu semuanya. Mas, aku tahu rumah itu. Aku tahu ada wanita di sana. Nadira. Dia mengaku istri muda yang Mas nikahi diam-diam. Wajah Rama seketika menegang. Tangannya mengepal. Matanya tajam menatapku. Kamu nekat ke sana? Suaranya rendah, tapi jelas mengandung amarah. Aku mengangguk. Air mata kembali jatuh. Ya, karena kamu tidak pernah jujur. Aku harus tahu sendiri. Dan sekarang aku tahu lebih dari cukup. Rama berdiri, berjalan mondar-mandir. Feby, kamu salah paham. Itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku mendongak, menatapnya dengan mata basah. Tidak seperti yang kubayangkan? Dia sendiri bilang kamu menikahinya. Rumah itu kamu belikan untuknya. Dari mana uangnya? Mas? Dari tabungan kita, kan? Dari keringat kita bertahun-tahun, yang seharusnya untuk masa depan kita. Rama menghela napas keras. Aku melakukan apa yang aku anggap benar. Nadira butuh tempat tinggal yang layak. Dan soal tabungan, itu juga uangku. Aku berhak memakainya. Hatiku serasa robek mendengar kalimat itu. Uang kita. Mas, tabungan itu kita kumpulkan bersama. Aku rela tidak membeli banyak hal demi menabung. Aku rela hidup sederhana. Dan ternyata kamu pakai untuk membiayai perempuan lain. Suaraku pecah. Tubuhku gemetar menahan emosi. Rama membalas dengan nada tinggi. Jangan salahkan aku. Aku juga butuh kebahagiaan. Kamu terlalu sibuk dengan aturan-aturanmu. Menuntut ini itu, membuat aku merasa tertekan. Nadira memberiku ketenangan yang tidak kudapat di rumah ini. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap dalam-dalam. Aku terpaku. Lidahku keluh. Jadi semua pengorbananku dianggap beban? Semua perjuangan bersama dianggap penjara baginya? Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras. Mas,
Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Aku istrimu. Aku menemanimu dari nol. Dari saat kita hanya mampu mengontrak rumah kecil. Aku percaya sepenuhnya padamu. Dan ini balasanmu. Rama terdiam sejenak, lalu duduk kembali dengan wajah keras. Aku tidak menyesal, Feby. Aku mencintai Nadira. Aku ingin bersamanya. Kalau kamu tidak bisa terima, itu urusanmu. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Kejujurannya yang dingin justru lebih menyakitkan dari kebohongan apapun. Aku merasa seluruh pernikahan kami hanyalah kebohongan panjang yang akhirnya terbongkar. Luka itu terlalu dalam. Pengkhianatan itu terlalu nyata. Aku bangkit dari kursi, menatap Rama dengan air mata yang terus jatuh. Baik. Kalau itu pilihanmu, jangan harap aku bisa melupakan ini. Jangan harap aku bisa memaafkan. Kamu sudah merobek hatiku, Mas. Dan aku tidak akan pernah sama lagi. Rama menunduk, tidak membalas. Hanya ada keheningan yang menyiksa di antara kami. Malam itu aku tidur dengan hati hancur, memunggungi Rama di ranjang yang sama. Namun bagiku, jarak di antara kami sudah seperti jurang yang tak akan pernah bisa disatukan lagi. Aku tahu, luka ini adalah awal dari akhir rumah tangga kami. Pagi itu, udara terasa berat meski matahari bersinar terang di balik jendela. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai kosong dengan hati yang masih penuh luka. Malam sebelumnya, kata-kata Rama masih terngiang jelas. Aku tidak menyesal. Aku mencintai Nadira. Kalau kamu tidak bisa terima, itu urusanmu. Setiap kali mengingatnya, dadaku terasa diremas. Bagaimana mungkin ia bisa mengatakan hal itu dengan begitu tenang? Seolah aku bukan siapa-siapa lagi, seolah semua tahun yang kami lalui bersama tak ada artinya. Aku menoleh ke sisi ranjang. Rama masih terlelap, wajahnya damai, seperti tak ada beban. Ironisnya, ketenangan itu justru membuatku semakin hancur. Aku tahu, jika aku terus bertahan di rumah ini, aku hanya akan terus terluka. Luka yang kian lama akan mengikis diriku sendiri. Pagi itu, aku membuat keputusan besar. Aku harus pergi. Dengan tangan gemetar, aku membuka lemari pakaian dan mulai memasukkan baju-baju ke dalam koper. Suara resleting terdengar keras di tengah keheningan kamar. Aku berhenti sejenak, menghapus air mata yang kembali mengalir. Setiap lipatan baju yang kumasukkan seakan membawa kenangan. Liburan keluarga, pesta ulang tahun, malam-malam sederhana menonton TV bersama. Semua terasa palsu sekarang. Aku berjalan ke meja rias, menatap wajahku di cermin. Mata sembab, wajah pucat. Kamu harus kuat, Feby, bisikku pada bayangan sendiri. Kalau tetap di sini, kamu hanya akan hancur. Sebelum pergi, aku masuk ke kamar anakku yang masih tidur. Aku usap rambutnya lembut, mencium keningnya dengan air mata jatuh ke pipinya. Nak, maafkan Mama. Mama harus melindungi diri kita. Kamu berhak hidup di rumah yang penuh cinta, bukan di rumah yang penuh kebohongan. Beberapa jam kemudian, aku keluar dari rumah itu dengan koper besar di tangan. Langkahku berat, tapi tekadku bulat. Aku tidak berpamitan pada Rama. Bagiku, kata-kata semalam sudah cukup menjadi tanda bahwa aku bukan lagi prioritas dalam hidupnya. Aku menuju rumah orang tuaku di pinggiran kota. Begitu pintu dibuka, ibu langsung menatapku heran melihat wajahku yang sembab dan koper di tanganku. Feby, ada apa? Nak. Aku tak sanggup menjawab. Begitu ibu merangkulku, tangisku pecah sejadi-jadinya. Aku menangis di pelukannya seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ayah datang menghampiri, menatapku dengan sorot mata penuh pertanyaan, tapi tidak langsung mendesak. Mereka tahu aku butuh waktu. Di ruang tamu, setelah sedikit tenang, aku mulai bercerita tentang rumah mewah itu, tentang Nadira,
tentang pengakuan Rama, tentang bagaimana tabungan kami dihabiskan. Setiap kalimat keluar dengan isak dan jeda panjang. Ibu menggenggam tanganku erat, sementara ayah duduk kaku dengan wajah muram. "Feby, kamu tidak boleh kembali ke rumah itu sebelum Rama sadar," kata ayah dengan suara tegas. "Kamu sudah berjuang terlalu lama. Kalau dia memilih wanita lain, biarkan dia tanggung akibatnya." Ibu mengusap punggungku. "Nak, jangan merasa bersalah. Kamu bukan penyebab semua ini. Kadang, cinta yang kita beri tidak cukup untuk orang yang tidak tahu menghargai." Kata-kata mereka seperti pelukan hangat yang kubutuhkan. Meski hatiku masih sakit, ada sedikit ketenangan mengetahui aku tidak sendirian. Hari-hari berikutnya, aku tinggal di rumah orang tua. Suasana di sana sederhana, tapi penuh kehangatan. Setiap pagi aku membantu ibu di dapur, menemani ayah berbincang, dan mengurus anakku dengan lebih tenang. Namun, di balik itu semua, pikiranku terus bekerja. Aku harus mempertimbangkan masa depan rumah tanggaku dengan serius. Bertahan atau berpisah. Dua pilihan itu terus berputar di kepalaku. Jika bertahan, aku harus menerima hidup bersama pria yang jelas mencintai wanita lain. Jika berpisah, aku harus siap menghadapi proses hukum, stigma, dan masa depan sebagai seorang ibu tunggal. Malam-malam panjang kuhabiskan dengan menimbang segala kemungkinan. Aku menulis di buku catatan, pro dan kontra, alasan untuk bertahan, alasan untuk pergi. Setiap kali menulis, tangisku pecah lagi. Tapi semakin lama, semakin jelas jawabannya. Luka ini terlalu dalam untuk bisa disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Aku tahu suatu hari aku akan duduk di depan Rama lagi, bukan sebagai istri yang menunggu penjelasan, tapi sebagai seorang wanita yang menuntut haknya. Titik keputusan itu sudah semakin dekat. Dan kali ini, aku akan memilih jalanku sendiri, meski itu berarti meninggalkan semua kenangan bersamanya. Hari-hari di rumah orang tuaku mulai terasa lebih tenang, tapi hati ini masih perih. Luka pengkhianatan Rama tidak kunjung mereda. Setiap kali aku mengingat wajah Nadira di ambang pintu rumah mewah itu, napasku terasa sesak. Aku tahu, aku tidak bisa selamanya hanya menangis dan meratap. Aku harus bangkit, demi diriku sendiri dan demi anakku. Suatu pagi, setelah semalaman tidak bisa tidur, aku mengambil keputusan. Aku akan menggugat cerai Rama. Keputusan itu tidak muncul tiba-tiba. Ini adalah hasil dari hari-hari panjang merenung, menimbang, dan berdoa. Aku tidak mau lagi terjebak dalam rumah tangga yang penuh kebohongan. Ibu mendukung penuh langkahku, sementara ayah hanya menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk. Kalau itu memang jalanmu, lakukan dengan kepala dingin. Jangan hanya karena marah, tapi karena kamu yakin itu yang terbaik. Aku mengangguk pelan. Aku sudah yakin. Yah, aku tidak mau lagi diperlakukan seperti ini. Hari itu juga, dengan bantuan seorang teman lama, aku mendapat kontak seorang pengacara yang cukup terkenal menangani kasus perceraian. Namanya Sinta. Konon, ia tegas, cerdas, dan berpihak pada perempuan yang terzalimi. Siang itu aku duduk di ruang kantornya yang sederhana tapi rapi. Aroma kopi memenuhi ruangan, buku-buku hukum tersusun rapi di rak kayu. Sinta, wanita parubaya dengan tatapan tajam namun penuh empati, menyambutku hangat. "Silakan duduk, Ibu Feby. Ceritakan semuanya dari awal." Aku menarik napas dalam, lalu mulai bercerita tentang rumah tangga yang tanpa harmonis, tentang tabungan yang tiba-tiba berkurang, gosip dari tetangga, rumah mewah yang kutemukan, hingga pertemuan dengan Nadira yang mengaku sebagai istri muda Rama. Saat aku sampai pada bagian itu, suaraku bergetar dan air mata kembali menetes. Sinta mendengarkan dengan seksama, tidak sekalipun memotong. Sesekali ia mencatat sesuatu di buku catatan kecil di depannya.
Setelah aku selesai, ia menutup bukunya perlahan. "Feby, pertama-tama, saya turut prihatin. Yang kamu alami adalah bentuk pengkhianatan nyata. Dan kamu benar. Kamu tidak boleh diam. Perceraian memang langkah besar, tapi dalam kasusmu, itu jalan yang rasional." Aku menatapnya, menunggu penjelasan. Untuk menggugat cerai Rama, kamu butuh bukti kuat. Pengakuan Nadira memang penting, tapi di pengadilan kita butuh lebih dari itu. Misalnya, bukti transfer tabungan yang besar, bukti kepemilikan rumah mewah atas nama Rama, dan mungkin saksi yang pernah melihat mereka bersama. Aku mengangguk. Aku punya salinan mutasi rekening dari tabungan bersama kami. Ada beberapa transfer besar yang tidak pernah aku ketahui. Aku juga punya catatan alamat rumah itu. "Bagus," kata Sinta sambil tersenyum tipis. "Kita bisa gunakan itu sebagai bukti awal. Saya juga akan mengajukan permintaan resmi ke bank untuk memperkuat data transaksi. Selain itu, kamu bisa coba ambil foto rumah itu, atau bahkan foto Rama saat masuk ke sana." Hatiku berdebar. Semua terasa serius sekarang. Kalau soal Nadira, dia mengaku langsung di depan saya. Itu bisa jadi kunci. Jika Nadira mau bersaksi, perkara ini bisa cepat selesai. Tapi biasanya, dalam kasus seperti ini, pihak ketiga enggan muncul di pengadilan. Jadi kita harus siap dengan strategi cadangan. Aku menunduk, mencoba mencerna semua informasi. "Berarti aku harus benar-benar kuat ya, Bu Sinta?" "Betul. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal mental. Rama pasti akan mencoba membela diri, mungkin bahkan menyudutkanmu. Tapi kamu tidak sendiri. Ada saya, ada keluarga kamu, dan yang paling penting, ada kebenaran di pihakmu." Kata-kata itu membuatku sedikit lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa punya arah. Bukan lagi hanya menangis dan terpuruk, tapi bergerak maju dengan tujuan jelas. Sebelum pulang, Sinta memberiku daftar dokumen yang harus kukumpulkan. Buku nikah, salinan rekening, akta kelahiran anak, serta bukti-bukti lain yang mendukung gugatan. Aku memasukkannya ke dalam tas dengan hati-hati. Di perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela mobil dengan pikiran campur aduk. Ada ketakutan. Tentu saja. Aku takut menghadapi Rama di pengadilan. Takut menghadapi semua stigma yang mungkin muncul. Tapi di sisi lain, ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan Rama terus menginjak harga diriku. Sesampainya di rumah orang tuaku, aku duduk di kamar, membuka koper, dan mulai menyusun semua bukti. Kertas-kertas mutasi rekening, foto alamat rumah, bahkan catatan kecil tentang pertemuanku dengan Nadira. Semuanya kutata rapi dalam map biru. Saat menutup map itu, aku merasa seperti menutup satu bab lama dalam hidupku dan bersiap membuka bab baru. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis di buku harian. Hari ini aku memutuskan untuk benar-benar melawan. Tidak lagi hanya sebagai istri yang terluka, tapi sebagai seorang wanita yang menuntut haknya. Aku akan menggugat Rama, dan aku tidak akan mundur. Hari itu aku berdiri di depan gedung pengadilan agama dengan map biru di tangan. Map yang berisi dokumen-dokumen penting, buku nikah, akta kelahiran anak, salinan rekening, dan bukti-bukti pengkhianatan Rama. Langkahku berat, tapi hatiku mantap. Setelah berminggu-minggu bergulat dengan luka, air mata, dan kebimbangan, akhirnya aku sampai di titik ini, mengajukan gugatan cerai secara resmi. Pengacara Sinta menemaniku. Dengan langkah tegap ia mendahuluiku masuk ke ruangan pendaftaran perkara. Aku hanya mengikuti, tubuhku sedikit gemetar. Sinta menoleh padaku, tersenyum menenangkan. "Tenang, Feby. Hari ini adalah awal dari kebebasanmu." Aku mengangguk pelan. Proses administrasi berlangsung sekitar 1 jam.
Setelah semua dokumen diverifikasi dan surat gugatan tercatat, aku menandatangani berkas dengan tangan bergetar. Pena itu terasa berat, tapi begitu tanda tangan selesai kutorehkan, sebuah rasa lega menyeruak. Aku keluar dari gedung pengadilan dengan napas panjang. Matahari terasa lebih terik dari biasanya, tapi di dalam hatiku ada sedikit cahaya baru. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah, tapi setidaknya aku sudah melangkah. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Malam harinya, Rama pulang ke rumah orang tuaku, mencariku. Rupanya ia sudah mendapat kabar dari pengacaranya bahwa gugatan cerai resmi diajukan. Suara mobil berhenti di depan rumah membuatku langsung menegang. Ayahku keluar ke teras, menyambut dengan dingin. "Ada apa malam-malam begini, Rama?" "Ayah, izinkan saya bicara dengan Feby," jawab Rama dengan nada menahan emosi. Ayah menatapku, seolah memberi pilihan. Aku menghela napas, lalu berdiri di pintu. "Apalagi yang mau kamu bicarakan, Mas?" tanyaku datar. Rama melangkah mendekat. Wajahnya campuran antara marah dan panik. "Feby, apa benar kamu menggugat cerai aku?" Aku menatap matanya, tidak berkedip. "Benar. Aku sudah daftarkan resmi hari ini." Ekspresinya berubah drastis. "Kamu gila. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu mau mempermalukan aku di depan semua orang." Suaranya meninggi. Aku menahan gejolak emosi, mencoba tetap tenang. "Aku tidak mempermalukan siapapun. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri dengan menikahi Nadira diam-diam dan menghabiskan tabungan kita untuknya. Aku hanya menuntut hakku." Rama mendekat lebih dekat. Nadanya kini setengah memohon. "Feby, jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku akan tetap menafkahi kamu dan anak. Aku akan bagi waktuku. Tidak perlu sampai cerai. Jangan buat masalah semakin besar." Hatiku perih mendengarnya. Jadi bagi Rama, solusi dari pengkhianatannya adalah membagi waktu? Seolah aku hanyalah salah satu dari pilihannya. Aku menggeleng dengan mata berkaca. "Aku tidak mau jadi pilihan kedua, Mas. Aku istrimu, bukan bayangan di sudut hidupmu." Nada Rama berubah lagi. Kali ini dingin dan mengancam. "Kalau kamu teruskan gugatan ini, jangan salahkan aku kalau hidupmu susah. Aku bisa tarik semua nafkah. Aku bisa rebut hak asuh anak. Kamu pikir pengadilan selalu memihak wanita?" Air mataku jatuh, tapi aku menatapnya tajam. "Silakan coba, Mas. Aku sudah siap. Aku punya bukti, aku punya saksi, dan aku punya keberanian. Kamu boleh ancam aku, tapi kamu tidak bisa lagi menghancurkan harga diriku." Rama terdiam. Wajahnya memerah karena marah. Ia menatapku lama, lalu mendengus keras. "Kamu akan menyesal, Feby." Aku tidak mundur. "Tidak, Mas. Justru aku akan menyesal kalau terus bertahan dalam kebohonganmu." Ayah yang sejak tadi berdiri di dekat kami akhirnya bersuara lantang. "Cukup, Rama. Jangan lagi datang ke sini untuk mengancam anak saya. Pengadilan sudah menunggu. Biar hukum yang memutuskan." Rama menatapku sekali lagi, lalu berbalik dan meninggalkan rumah dengan langkah keras. Suara mobilnya yang melaju cepat membuat malam terasa semakin hening. Aku terduduk di kursi ruang tamu, tubuhku gemetar. Ibu merangkulku, mengusap punggungku perlahan. "Kamu sudah berani melangkah, Nak. Jangan goyah. Ingat, ini demi masa depanmu dan anakmu." Aku mengangguk dalam tangis. Malam itu aku sadar, pertempuran baru saja dimulai. Rama tidak akan menyerah begitu saja, dan aku harus lebih kuat dari sebelumnya. Tapi tekadku sudah bulat. Gugatan ini tidak akan pernah aku batalkan. Hari itu, udara di pagi hari terasa berat.
Aku duduk di kursi belakang mobil bersama Sinta, pengacara yang sudah menjadi penopang mental sejak pertama kali aku memutuskan menggugat. Gedung pengadilan tampak angkuh di depanku, berdiri dengan pilar-pilar tinggi dan halaman luas. Langkahku terasa gemetar, tapi Sinta menepuk tanganku. "Feby, ingat, ini baru awal. Kamu tidak sendirian," katanya dengan suara mantap. Aku menarik napas panjang. Aku takut, Bu Sinta. Aku takut Rama akan membalikan semua fakta. Itu memang akan dia lakukan. Tapi tugas kita adalah menunjukkan kebenaran. Kamu hanya perlu tenang. "Biarkan saya yang bicara," jawabnya sambil tersenyum tipis. Kami masuk ke ruang sidang. Ruangan itu penuh dengan aroma kayu tua, bangku-bangku panjang untuk pengunjung, dan meja hijau besar di depan tempat hakim akan memimpin jalannya sidang. Di sana, Rama sudah duduk bersama pengacaranya. Rambutnya tersisir rapi, jas abu-abu menempel di tubuhnya, dan senyum tipis terpasang di wajahnya. Senyum yang dulu membuatku luluh, tapi kini terasa seperti topeng licik. Ketika matanya bertemu denganku, ia hanya mengangguk singkat, seolah masih ingin menunjukkan bahwa ia berkelas di hadapan orang lain. Aku menahan diri untuk tidak menoleh lagi. Tak lama, pintu samping terbuka, dan Hakim Prasetyo masuk dengan jubah hitamnya. Semua orang berdiri. Suara palu diketukan. Sidang perceraian antara Feby dan Rama dinyatakan dibuka. Detak jantungku berpacu cepat. Hakim menatap berkas di depannya. "Pihak penggugat, silakan menyampaikan dasar gugatan." Sinta berdiri, langkahnya mantap. Dengan suara tenang tapi tegas, ia mulai menjelaskan. "Yang mulia, klien saya, Feby, menggugat cerai karena tergugat, Rama, telah melakukan pengkhianatan dalam rumah tangga. Tergugat menggunakan tabungan bersama untuk membeli rumah mewah yang ditempati istri mudanya, Nadira, yang dinikahi secara diam-diam tanpa sepengetahuan klien saya. Kami memiliki bukti berupa mutasi rekening, alamat rumah tersebut, serta saksi-saksi yang dapat dihadirkan." Kata-kata itu menggema di ruangan. Aku menunduk, menggenggam erat tanganku sendiri. Begitu Sinta duduk kembali, giliran pengacara Rama berdiri. Lelaki parubaya dengan suara lantang itu berkata, "Yang mulia, klien kami membantah tuduhan yang diajukan. Tidak ada bukti sahih bahwa tergugat menikah lagi. Transfer dana yang disebutkan hanyalah bentuk investasi bisnis. Rumah yang dimaksud adalah aset usaha, bukan untuk kepentingan pribadi. Klien kami adalah suami yang tetap bertanggung jawab dan menafkahi keluarganya." Aku menahan napas, sementara Rama memasang wajah penuh percaya diri. Sesekali ia menatap Hakim dengan sorot mata penuh keyakinan, seolah dirinya adalah korban fitnah. Hakim menoleh padaku. "Ibu Feby, apakah Anda mendengar bantahan dari pihak tergugat?" Aku mengangguk pelan. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tegas. "Ya, Yang Mulia. Tapi saya tahu apa yang saya lihat. Saya sendiri mendatangi rumah itu, dan saya bertemu dengan Nadira. Dia mengaku istri muda Rama. Saya bisa menghadirkan kesaksian itu jika diperlukan." Ruangan mendadak hening. Rama langsung menegakkan tubuhnya. Wajahnya berubah tegang. "Yang Mulia, itu hanya fitnah. Wanita yang dimaksud hanyalah rekan bisnis saya. Istri saya terlalu emosional dan salah paham," katanya cepat, seolah berusaha menutup celah. Hakim mengetukkan palu sekali. "Cukup. Fakta-fakta akan diuji di persidangan berikutnya. Hari ini hanya tahap awal untuk mendengar gugatan dan bantahan. Selanjutnya, kedua pihak diminta untuk menyiapkan bukti tertulis dan saksi-saksi." Aku menghela napas panjang, sedikit lega karena Hakim tampak netral. Setelah sidang ditutup, Rama menghampiriku di luar ruangan. Wajahnya masih menyimpan amarah yang ditahan. "Feby,
Kamu pikir kamu bisa menjatuhkan aku di depan hakim? Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Aku menatapnya tanpa gentar. Kebenaran akan berbicara. Mas, aku tidak perlu mempermalukan siapapun. Kamu sendiri yang sudah melakukannya. Sinta berdiri di sampingku, melindungi. Tuan Rama, sebaiknya Anda berhenti mengintimidasi klien saya. Mulai hari ini, segala sesuatu sebaiknya hanya disampaikan lewat jalur hukum, bukan ancaman. Rama mendengus, lalu berbalik dengan langkah lebar. Aku menarik napas lega. Ada rasa takut, tapi juga keberanian yang mulai tumbuh lebih besar. Hari ini hanyalah awal, dan aku tahu jalan masih panjang. Namun aku juga tahu satu hal, aku tidak lagi sendiri, aku punya kebenaran, dan aku punya tekad untuk bertahan. Malamnya, di kamar, aku menulis di buku harianku, sidang pertama sudah berjalan. Rama mencoba memakai topeng kesempurnaan, tapi aku akan terus mengungkap lapisan kebohongan itu satu persatu. Aku tidak boleh mundur. Hari itu ruang sidang dipenuhi ketegangan yang nyaris bisa diraba. Ini adalah agenda penting, pembuktian. Setelah tahap gugatan dan bantahan di sidang sebelumnya, kini giliran bukti-bukti dibuka di hadapan hakim. Aku duduk di kursi penggugat bersama Sinta. Jantungku berdegup keras, telapak tanganku dingin, tapi aku berusaha terlihat tenang. Hakim Prasetyo mengetukkan palu. Sidang perkara cerai antara Feby dan Rama dilanjutkan. Agenda hari ini, pembuktian dari pihak penggugat. Sinta berdiri dengan langkah mantap. Suaranya terdengar jelas, tanpa ragu. Yang mulia, izinkan saya menyampaikan bukti tertulis dan menghadirkan saksi yang mendukung gugatan klien saya. Ia membuka map coklat tebal, lalu menyerahkan beberapa dokumen ke meja hakim. Bukti pertama, mutasi rekening tabungan bersama atas nama Feby dan Rama. Terdapat transfer besar dalam jumlah total lebih dari 1 miliar rupiah, tanpa sepengetahuan klien saya. Bukti kedua, fotokopi sertifikat rumah mewah di kawasan elit, terdaftar atas nama Rama. Bukti ketiga, catatan pengeluaran rutin untuk rumah tersebut. Hakim menerima berkas itu, membolak-balik, lalu mengangguk kecil. Bukti diterima. Silakan lanjutkan. Aku menatap Rama dari kursiku. Wajahnya masih berusaha tenang, tapi rahangnya mengeras. Pengacaranya sesekali berbisik padanya, memberi isyarat agar tetap tenang. Yang mulia, lanjut Sinta, selain bukti tertulis, kami juga menghadirkan saksi yang relevan. Pertama, seorang tetangga dari rumah mewah tersebut. Seorang wanita paruh baya melangkah masuk. Ia duduk di kursi saksi dengan gugup. Hakim menanyainya, lalu mempersilakan Sinta untuk mengajukan pertanyaan. Apakah saudari mengenal Rama? Tanya Sinta. Saksi mengangguk. Iya, saya sering melihat beliau datang ke rumah itu. Biasanya malam hari. Tidak sendirian, tapi bersama seorang wanita muda. Mereka tampak tinggal bersama. Apakah saudari mengetahui siapa wanita tersebut? Saya tidak tahu pasti, tapi sering dipanggil Nadira. Rama terlihat gelisah. Ia mengetukkan jarinya ke meja. Matanya sesekali melirik tajam padaku. Setelah saksi tetangga selesai, Sinta kembali berdiri. Yang mulia, kami juga menghadirkan saksi yang paling penting, wanita bernama Nadira. Ruang sidang mendadak hening. Semua mata beralih ke pintu ketika seorang wanita muda masuk. Wajahnya pucat, langkahnya ragu. Nadira. Saat mataku bertemu dengan matanya, dadaku terasa sesak. Ada campuran amarah dan iba. Hakim menyilakan Nadira duduk di kursi saksi. Suaranya bergetar ketika ia disumpah untuk berkata jujur. Sinta memulai dengan hati-hati. Saudari Nadira, apakah benar Anda mengenal Rama? Nadira menelan ludah. Ya, saya mengenalnya.
Hubungan apa yang Anda miliki dengan Rama? Ruangan seakan menahan napas. Nadira menunduk lama sebelum akhirnya menjawab. Saya, istri mudanya. Kami menikah secara siri 3 tahun lalu. Rama yang membelikan rumah itu untuk saya. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Rama spontan berdiri. Wajahnya merah padam. Itu bohong. Nadira, jangan fitnah saya di sini. Hakim mengetukkan palu. Tuan Rama, duduk dan tenang. Semua keterangan akan dicatat. Aku menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan gejolak di dadaku. Meski aku sudah tahu sebelumnya, mendengar pengakuan itu di depan hakim terasa seperti luka baru yang terbuka. Sinta melanjutkan dengan suara mantap. Saudari Nadira, apakah benar biaya hidup Anda dan rumah tersebut ditanggung oleh Rama, menggunakan uang dari tabungan bersama dengan Feby? Nadira menunduk lagi, lalu mengangguk. Ya, semua biaya dari Rama. Saya tidak bekerja. Semua kebutuhan saya selama ini dia yang penuhi. Rama semakin kalap. Nadira, berhenti. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tapi hakim menegurnya keras. Cukup, Tuan Rama. Biarkan saksi berbicara. Aku menatap Rama dengan perasaan campur aduk. Wajahnya yang dulu ku kenal sebagai suamiku kini hanya tampak asing, penuh kepalsuan dan keangkuhan. Semua kedoknya mulai runtuh. Setelah kesaksian Nadira selesai, suasana sidang masih tegang. Hakim menutup catatan, lalu berkata, keterangan saksi akan menjadi pertimbangan. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan dari pihak tergugat. Palu diketukkan. Sidang usai. Aku berdiri perlahan. Tubuhku masih bergetar. Sinta menepuk bahuku, tersenyum tipis. Kita sudah 1 langkah lebih maju. Bukti kuat sudah ada di tangan kita. Aku menoleh sekilas pada Nadira yang keluar dengan langkah gontai. Ada kebencian dalam diriku, tapi juga rasa iba. Ia pun terjebak dalam kebohongan Rama. Sementara Rama melangkah cepat keluar. Wajahnya penuh amarah. Aku tahu pertarungan ini belum selesai. Tapi setidaknya hari ini, kebenaran sudah mulai muncul di permukaan. Malam itu aku menulis di buku harianku. Hari ini bukti dibuka. Tidak ada lagi ruang bagi Rama untuk bersembunyi. Nadira akhirnya bicara. Meski menyakitkan, aku merasa lebih kuat. Aku akan terus maju. Sidang hari itu terasa lebih tegang daripada sebelumnya. Ruang pengadilan dipenuhi bisik-bisik dan tatapan penasaran dari pengunjung. Aku duduk di kursi penggugat bersama Sinta, mencoba menenangkan napasku yang masih bergetar. Di seberang, Rama duduk dengan ekspresi dingin, tapi matanya menatap tajam padaku, penuh niat untuk menyerang. Hakim Prasetyo mengetuk palu 3 kali. Sidang dilanjutkan. Hari ini agenda mendengar pembelaan dari pihak tergugat. Sinta menepuk bahuku sebentar, memberi isyarat agar tetap tenang. Aku menarik napas panjang, menyiapkan diri untuk menghadapi babak baru ini. Pengacara Rama berdiri dan membuka pembelaan dengan nada tegas. Yang mulia, klien kami ingin menekankan bahwa tuduhan yang diajukan penggugat tidak sepenuhnya benar. Ada indikasi bahwa Feby tidak setia dalam rumah tangga mereka. Kami menuntut agar hal ini dipertimbangkan dalam perkara perceraian ini. Aku menelan ludah. Tubuhku kaku. Hati berdebar. Tuduhan itu datang tanpa peringatan. Seperti pisau tajam yang tiba-tiba menebas kepercayaan diri. Aku menatap Rama. Matanya tak berkedip, seolah menantang. Hakim menegur dengan suara tegas. Tuan Rama, tuduhan yang serius seperti ini harus disertai bukti konkret. Apakah pihak tergugat dapat menghadirkan bukti bahwa penggugat berselingkuh atau tidak setia? Rama menelan ludah, kemudian membalas dengan nada menahan marah. Yang mulia, bukti-bukti ada. Beberapa pesan dan pertemuan yang
Tidak pantas, tapi saya belum sempat mengumpulkannya. Namun saya yakin Feby bersalah. Sinta segera berdiri. Nadanya dingin tapi tegas. Yang mulia, tanpa bukti yang sahih, tuduhan itu hanyalah fitnah. Klien saya, Feby, telah menjalankan rumah tangga dengan setia. Semua tuduhan balik yang diajukan pihak tergugat tidak dapat diterima tanpa bukti konkret yang dapat diverifikasi. Hakim menatap Rama serius. Tuduhan serius tidak dapat diterima hanya berdasarkan asumsi atau dugaan. Anda harus menyertakan bukti yang dapat diverifikasi. Jika tidak, tuduhan tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam keputusan. Rama terlihat kesal. Ia mengetuk meja dengan keras, lalu menatapku dengan wajah memerah. Feby, kamu pikir kamu bisa membersihkan dirimu di depan hakim? Semua orang tahu kamu sudah berubah. Semua orang mungkin tahu. Aku menatapnya dingin, suara tetap tegas. Yang mulia, saya menolak tuduhan tanpa bukti ini. Tuduhan itu tidak benar. Saya siap menjalani proses hukum, tapi saya tidak akan membiarkan harga diri saya dicemari dengan fitnah. Hakim mengetuk palu sekali lagi, menenangkan ruang sidang. Cukup, Tuan Rama. Anda tidak bisa menuduh pihak lain tanpa bukti konkret. Sidang akan dilanjutkan ke agenda pengumpulan bukti tambahan dan saksi yang relevan. Hari ini, pembelaan balik dianggap tidak sah tanpa bukti yang bisa diverifikasi. Rama menunduk. Wajahnya merah padam karena amarah dan frustrasi. Pengacaranya terlihat gelisah. Sesekali berbisik di telinganya, mencoba menenangkan situasi. Aku menghela napas lega. Rasanya beban di pundakku sedikit berkurang. Tuduhan itu memang menyakitkan, tapi setidaknya hakim tidak mudah percaya tanpa bukti. Ini memberi aku keyakinan bahwa kebenaran tetap berada di pihakku. Sinta menepuk tanganku, berkata pelan, Feby, jangan biarkan tuduhan itu mengganggu fokusmu. Mereka sudah mulai kehabisan strategi karena bukti kami kuat. Tetap tenang dan biarkan fakta yang bicara. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Meski hatiku masih panas karena tuduhan Rama, aku tahu penting untuk tetap sabar. Semua yang dia lakukan adalah upaya untuk mengalihkan perhatian hakim dari kebohongannya sendiri. Sidang hari itu ditutup lebih cepat. Palu diketukan, dan hakim menegaskan bahwa agenda berikutnya adalah menghadirkan saksi tambahan dan bukti dokumentasi lebih rinci dari kedua belah pihak. Saat keluar dari ruang sidang, aku menatap Rama. Wajahnya masih penuh amarah, tapi ada kekalahan terselubung yang kulihat di matanya. Ia tahu tuduhan itu tidak bisa diterima begitu saja. Di mobil, Sinta menepuk pundakku lagi. Feby, ini tanda bahwa kita sedang menang. Rama mulai kehabisan akal. Semua yang dia lakukan hanyalah mengandalkan intimidasi, tapi hukum tetap berjalan sesuai fakta. Aku menunduk, menarik napas panjang. Malam itu, aku menulis di buku harianku, Rama mencoba menyerang balik dengan tuduhan palsu. Tapi hakim tidak mudah percaya tanpa bukti. Aku merasa semakin kuat, semakin yakin bahwa keadilan akan berpihak pada kebenaran. Hari itu mengajarkan aku satu hal, ketegangan boleh memuncak, tapi kebenaran tidak pernah bisa ditutupi oleh tipu daya. Ruang sidang terasa berbeda pagi itu. Suasana hening, penuh antisipasi. Semua pihak hadir. Aku, Rama, pengacara masing-masing, dan beberapa saksi yang sebelumnya hadir. Hari ini adalah hari yang menentukan. Hari hakim akan membacakan putusan perceraian. Aku duduk dengan tangan menekuk, menahan napas. Jantungku berdegup kencang, namun ada ketenangan yang aneh. Seperti setelah badai panjang, akan ada cahaya di ujungnya. Sinta duduk di sampingku, sesekali mengusap tanganku, memberi dorongan yang aku butuhkan. Pintu samping terbuka, dan Hakim Prasetyo masuk dengan langkah mantap. Semua berdiri, lalu ia mengetuk palu 3 kali.
Sidang pembacaan putusan perkara perceraian antara Feby dan Rama dinyatakan dibuka. Aku menunduk sedikit, menunggu setiap kata yang akan keluar. Suara hakim terdengar tegas. Setelah menimbang bukti, keterangan saksi, dan argumentasi kedua belah pihak, majelis hakim memutuskan sebagai berikut. Perceraian antara Feby dan Rama dinyatakan sah secara hukum. Hubungan perkawinan yang telah dibina selama bertahun-tahun berakhir sesuai keputusan ini. Rumah mewah di kawasan elit yang dimiliki Rama dan digunakan bersama, meskipun sebelumnya diketahui hanya dipakai untuk istri muda, dinyatakan sebagai harta bersama. Feby memiliki hak atas separuh dari rumah tersebut. Semua bukti yang diajukan pihak penggugat, termasuk mutasi rekening, sertifikat rumah, dan kesaksian Nadira, telah diverifikasi dan dipertimbangkan secara sah. Hak asuh anak diberikan kepada Feby, sementara Rama tetap wajib menafkahi sesuai ketentuan hukum. Hatiku terasa ringan. Napasku yang sebelumnya sesak kini mulai lega. Kata-kata itu adalah akhir dari malam-malam panjang, air mata, dan pertarungan tanpa henti. Aku menatap Sinta. Matanya bersinar dengan kebanggaan. Rama menunduk. Wajahnya merah karena amarah dan frustrasi. Ia mencoba membela diri, suara tercekat. Yang mulia, saya tidak setuju. Hakim mengetuk palu sekali. Keputusan ini sah dan mengikat kedua belah pihak. Tidak ada ruang untuk bantahan di sini kecuali melalui jalur hukum yang berlaku jika terbukti ada kesalahan prosedural. Aku menghela napas panjang. Air mata mulai jatuh. Bukan hanya karena lega, tapi karena semua yang selama ini kupikirkan dan perjuangkan akhirnya mendapatkan keadilan. Rumah yang pernah menjadi simbol pengkhianatan kini menjadi simbol kemenangan atas kebenaran. Sinta tersenyum padaku, menepuk bahuku. Feby, ini adalah kemenanganmu. Kamu berani menghadapi kebenaran, dan hukum mengakui itu. Aku menoleh sekejap pada Rama. Wajahnya penuh kekalahan. Tidak ada lagi topeng suami baik yang ia pakai di sidang sebelumnya. Semua kebohongan dan tipu muslihatnya terbongkar. Kali ini, tidak ada lagi yang bisa menutupinya. Setelah sidang selesai, aku berjalan keluar dari ruang pengadilan, merasa ringan meski kaki masih sedikit gemetar. Di luar, udara pagi terasa segar. Matahari bersinar hangat, seolah ikut merayakan kemenangan kecil yang terasa besar bagiku. Di mobil, Sinta berkata, "Feby, ingat, ini bukan hanya soal rumah atau uang. Ini tentang harga diri, tentang keberanianmu menuntut keadilan. Kamu sudah menunjukkan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari pengkhianatan." Aku menatap horizon, udara dingin menyentuh wajahku, dan tersenyum tipis. Aku merasa bebas. Bu Sinta. Bebas dari kebohongan, bebas dari ketakutan, bebas untuk membangun masa depan yang baru bagi aku dan anakku. Malamnya, setelah tiba di rumah orang tuaku, aku menulis di buku harianku. Hari ini hakim memutuskan perceraian kami sah. Rumah yang dulu menjadi simbol pengkhianatan kini menjadi hakku. Semua perjuangan, air mata, dan ketakutan membuahkan hasil. Aku merasa kuat. Aku merasa bebas. Masa depan kami, anakku dan aku, kini ada di tangan kami sendiri. Meski luka masa lalu masih ada, kini ada ketenangan baru. Luka itu berubah menjadi pelajaran, dan kebenaran yang akhirnya menang memberi aku kekuatan untuk melangkah maju. Rumah mewah yang dulu menjadi rahasia kelam kini menjadi simbol harapan dan hak yang kembali ke tanganku. Aku menatap anakku yang sedang tidur di kamar. Wajahnya tenang. Aku tersenyum, merasakan kebahagiaan sederhana tapi mendalam. Aku tahu, pertarungan panjang ini telah usai, tapi pelajaran dan kekuatan yang kudapat akan membimbing kami untuk masa depan yang lebih baik. Beberapa minggu setelah putusan perceraian resmi dijatuhkan, hidupku mulai menemukan ritme baru.
Rumah orang tuaku yang dulu hanya menjadi tempat singgah kini terasa seperti rumah yang sebenarnya, penuh kehangatan dan perlindungan. Aku duduk di meja makan pagi itu, menyeruput teh hangat sambil menatap anakku yang sedang menikmati sarapannya. Senyumnya yang polos memberi energi baru, seolah mengingatkanku bahwa hidup harus terus berjalan. Aku mulai menyusun rutinitas baru. Pagi dihabiskan untuk menyiapkan sarapan dan mengantar anak ke sekolah. Lalu aku melanjutkan hari dengan pekerjaan yang kerap tertunda selama aku tenggelam dalam masalah rumah tangga. Pekerjaanku sebagai seorang desainer grafis freelance kini mendapat perhatian lebih, karena aku bisa fokus tanpa distraksi emosional dari rumah tangga yang penuh kebohongan. Setiap proyek yang selesai memberiku rasa pencapaian yang berbeda. Dulu, kebahagiaan seringkali terikat pada kesempurnaan rumah tangga atau penerimaan ramah, tapi kini aku menemukan bahwa kebahagiaan bisa datang dari hasil kerja keras dan pencapaian pribadi. Email klien yang memuji karyaku membuatku tersenyum sendiri, merasa bahwa aku memiliki kendali penuh atas hidupku sendiri. Hubungan dengan keluargaku juga semakin dekat. Aku mulai lebih banyak mengobrol dengan ibu tentang hal-hal sehari-hari, bukan hanya masalah rumah tangga. Sore hari sering diisi dengan berjalan-jalan bersama ayah di taman atau sekadar duduk di teras rumah, mendengarkan cerita masa kecilnya. Kehangatan dan perhatian mereka memberikan rasa aman yang sebelumnya hilang. Aku sadar, dukungan keluarga adalah fondasi yang tak ternilai harganya. Di tengah kesibukan, aku juga meluangkan waktu untuk anakku. Aku ingin ia tumbuh dalam lingkungan penuh cinta, bukan konflik. Setiap malam sebelum tidur, aku membacakan buku cerita, memeluknya, dan mendengarkan semua hal kecil yang ia alami di sekolah. Senyum bahagianya adalah obat terbaik bagi semua luka masa lalu. Selain itu, aku mulai memikirkan rencana jangka panjang. Aku menata kembali keuangan yang sempat hancur karena pengkhianatan Rama. Separuh hakku atas rumah mewah kini menjadi aset yang bisa aku kelola. Dengan bimbingan Sinta, aku mulai meneliti cara investasi yang aman dan realistis. Setiap langkah kecil memberi rasa percaya diri bahwa aku bisa mengatur hidupku tanpa bergantung pada siapapun. Di sisi emosional, aku masih menyimpan luka. Setiap kali mengingat Rama dan Nadira, ada rasa marah dan kecewa yang muncul. Namun kini, rasa itu tidak lagi menghancurkan. Aku belajar menerima bahwa tidak semua orang memiliki integritas, dan terkadang, meninggalkan yang salah adalah satu-satunya cara untuk menemukan yang benar, diriku sendiri. Aku juga mulai menulis di buku harianku setiap malam, sebagai cara memproses emosi dan mencatat pencapaian sehari-hari. Tulisan-tulisan itu menjadi saksi pertumbuhan diriku, dari seorang istri yang dikhianati menjadi wanita yang menemukan kekuatannya sendiri. Setiap kalimat mengingatkanku bahwa hidup terus berjalan, dan aku memiliki kendali untuk menentukan arah. Suatu sore, aku duduk di teras, menatap langit senja yang oranye keemasan. Angin lembut menyapu wajahku, membawa ketenangan. Aku tersenyum sendiri, merasa ringan. Semua air mata, ketakutan, dan perjuangan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Aku memiliki kehidupan baru, lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih jelas arah tujuannya. Anakku berlari mendekat, memegang tanganku. "Mama, ayo main bola," katanya dengan mata bersinar. Aku tertawa dan mengangguk. Saat itu, aku sadar kebahagiaan sejati ada di sini, dalam momen sederhana, dalam kasih sayang keluarga, dan dalam kemampuan untuk bangkit setelah terluka. Aku menutup mata sebentar, menarik napas dalam. Kehidupan baru ini bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang belajar dari luka, menemukan kekuatan, dan membangun masa depan dengan tangan sendiri. Rumah mewah, pekerjaan, dan kemandirian bukan hanya simbol materi, tapi simbol kemenangan pribadiku atas semua pengkhianatan dan cobaan yang pernah kualami. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Aku masih manusia yang pernah terluka, tapi aku tidak lagi terikat pada kebohongan. Aku bebas. Aku kuat.
Aku memiliki anak, keluarga, pekerjaan, dan diri sendiri. Masa depan kami kini ada di tangan kami, dan aku siap menyambutnya dengan kepala tegak. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kamar dengan lembut, menyinari wajahku yang baru bangun. Aku duduk di tepi tempat tidur, menarik napas dalam, dan membiarkan pikiran melayang kembali pada perjalanan panjang yang baru saja kulalui. Semua rasa sakit, pengkhianatan, ketakutan, dan perjuangan, semuanya terasa begitu nyata dan berat. Namun kini seakan membentuk diriku menjadi seseorang yang lebih kuat. Aku teringat hari-hari ketika pertama kali mencurigai Rama. Tanda-tanda kecil yang kusadari saat itu, pulangnya yang sering terlambat, uang tabungan yang berkurang, bisikan tetangga yang mengatakan bahwa ada wanita lain. Dulu aku merasa bingung dan takut. Aku sempat menutupi rasa sakitku, berharap semuanya akan baik-baik saja, berharap Rama akan tetap menjadi suami yang kupercayai. Tapi kenyataannya, dia diam-diam menikahi Nadira dan membeli rumah mewah dengan uang kami. Air mataku jatuh saat mengenang pengkhianatan itu. Luka itu begitu dalam, seolah menembus setiap bagian diriku. Namun, aku menyadari satu hal penting. Tanpa pengkhianatan itu, aku tidak akan pernah menemukan keberanian yang sekarang kumiliki. Luka itu adalah titik balik yang mengajarkanku arti harga diri, kemandirian, dan kekuatan untuk memilih jalan hidup sendiri. Perceraian yang resmi dijatuhkan hakim adalah simbol dari kebebasan itu. Aku masih ingat momen ketika Hakim Prasetyo membaca putusannya. Perceraian sah, rumah mewah menjadi harta bersama, hak asuh anak ada di tanganku. Semua perjuangan, saksi, bukti, dan malam-malam penuh tangis telah membuahkan hasil. Aku merasakan lega yang luar biasa, tapi juga kekuatan yang lahir dari keadilan yang diperoleh dengan kerja keras. Kini, hidupku mulai menata ulang ritme yang selama bertahun-tahun terganggu. Aku fokus pada pekerjaan, membangun karir sebagai desainer grafis yang mandiri. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada pasangan, tapi bisa muncul dari pencapaian pribadi dan rasa syukur atas hal-hal sederhana. Setiap proyek yang selesai memberi kepuasan tersendiri, seolah mengingatkan aku bahwa aku mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Hubungan dengan keluarga semakin erat. Aku menyadari bahwa dukungan mereka selama ini adalah fondasi yang tidak ternilai. Setiap obrolan hangat dengan ibu, setiap tawa dengan ayah di teras rumah, dan setiap momen bermain bersama anakku adalah bagian dari hidup baru yang penuh kasih sayang. Aku belajar menghargai hal-hal kecil yang dulu terabaikan karena fokus pada rumah tangga yang penuh kepalsuan. Aku juga mulai memahami kekuatan memaafkan. Bukan memaafkan Rama atas pengkhianatannya, tapi memaafkan diriku sendiri atas rasa sakit dan kesalahan memilih untuk tetap bertahan terlalu lama. Aku memaafkan masa lalu agar bisa bergerak maju tanpa terbebani dendam. Rasanya ringan ketika akhirnya aku bisa menatap masa depan dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Anakku kini menjadi pusat kebahagiaan. Setiap senyum dan tawa kecilnya adalah pengingat bahwa hidup harus terus dijalani dengan penuh harapan. Aku bertekad menjadi ibu yang tidak hanya hadir, tetapi juga memberikan teladan keberanian dan kemandirian. Aku ingin ia tumbuh dalam lingkungan penuh cinta, bukan konflik atau kebohongan. Malam itu, aku duduk di balkon rumah orang tuaku, menatap langit yang dipenuhi bintang. Angin malam menyapu wajahku, membawa rasa tenang yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menulis di buku harian, merenungkan perjalanan panjang yang baru kulalui. Aku pernah terluka, dikhianati, dan merasa hancur. Namun pengkhianatan itu membuka mata dan hatiku. Aku belajar untuk berdiri sendiri, menuntut keadilan, dan menemukan keberanian yang selama ini tersembunyi. Kini aku bebas, bukan hanya dari Rama, tetapi dari rasa takut dan keraguan dalam diriku sendiri. Masa depan ini milikku, milik anakku, dan milik siapapun yang berani melangkah dengan hati tegas dan kepala tegak. Aku tersenyum. Hidup baru ini bukan tentang melupakan masa lalu,
melainkan tentang belajar, tumbuh, dan menemukan kekuatan dalam setiap luka yang pernah ada. Setiap air mata yang jatuh, setiap malam gelap yang kujalani, akhirnya membawa aku ke titik ini, kehidupan yang bebas, penuh harapan, dan penuh keberanian. Aku menutup buku harian, menarik napas panjang, dan menatap anakku yang tertidur pulas di kamar. Di matanya, aku melihat masa depan yang penuh kemungkinan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa benar-benar siap untuk menyongsong hari esok dengan keberanian, kebebasan, dan keteguhan hati. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.